Istri ngomel, bapak diam. Biarkan saja dia. Sudah ngomel, selesai sayang, selesai. Saya sudah boleh tidur? Ketawa sudah itu. Atau bapak-bapak yang besar perutnya, gampang pak, yang besar sekali perutnya. Kalau istri marah, buka baju pak, kasih goyang perut, berhenti dia marah pak. Coba amalkan pak. Tapi kalau ego masuk, saya ini yang kaya, saya ini yang berikan kau rumah, itu setan yang bicara. Tapi ngomelnya istri jadikan amal. Gimana caranya? Diam. Tidak bisa saya diam Ustaz. Ambil pil tidur. Pak 2 biji. Tidur pak. Dan itu juga ibu kalau ngomel. Kalau suami tidak ngomong, jangan disuruh ngomong. Ada juga itu kita diam. Kenapa kau diam? Kau balas. Apa penjelasanmu? Diam pak. Suami yang soleh, istri yang soleha, itulah hebatnya dunia. Bukanlah bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Bapak muliakan istri. Kalau dia ngomel Ustaz, ngomel, itu normal. Kalau ada istri di rumah tidak suka ngomel, abnormal. Ada masalah itu pasti dengan channelnya. Biasalah. Kenapa ibu kita suka ngomel? Bayangkan, gaji 5 juta 1 bulan, 4 anak, cicilan motor, gimana mau cukup kalau zaman sekarang? Tapi itu hebatnya istri kita. Dia berusaha mencukupi itu untuk 1 bulan 5 juta itu. Coba bapak pegang 5 juta 1 bulan. Mana cukup? Tapi istri mampu. Nah, rasa dongkolnya itu dibawalah ke ngomel. Maka resepnya jangan dibalas. Kalau dia ngomel, rumusnya hadapi dia dengan diam. Semakin bapak balas, semakin hebat dia bicara. Bapak cerita 1, dia sudah sampai 10. Dan itu terus dia ungkap. Apalagi kalau bapak pernah melakukan kesalahan. Oh, itu aja kayak film G30 SPKI. Diputar tiap tahun pak. Itulah itu normal, biasa. Dan cara menghadapi istri begitu, tanamkan kesabaran, hilangkan ego. Kalau bapak muncul ego, saya yang cari nafkah. Dari pagi sampai malam saya carikan kau duit. Saya belikan kau AC, saya belikan kau mobil. Lalu kau maki-maki saya. Setan yang ngomong begitu. Istri ngomel, bapak diam. Biarkan saja dia. Sudah ngomel, selesai sayang, selesai. Saya sudah boleh tidur? Ketawa sudah itu. Atau bapak-bapak yang besar perutnya, gampang pak, yang besar sekali perutnya. Kalau istri marah, buka baju pak, kasih goyang perut, berhenti dia marah pak. Coba amalkan pak. Tapi kalau ego masuk, saya ini yang kaya, saya ini yang berikan kau rumah, itu setan yang bicara. Tapi ngomelnya istri jadikan amal. Gimana caranya? Diam. Tidak bisa saya diam Ustaz. Ambil pil tidur. Pak 2 biji, tidur pak. Dan itu juga ibu kalau ngomel. Kalau suami tidak ngomong, jangan disuruh ngomong. Ada juga itu kita diam. Kenapa kau diam? Kau balas. Apa penjelasanmu? Diam pak. Suami yang soleh, istri yang soleha, itulah hebatnya dunia. Tapi kalau istri bermasalah pak, nerakanya dunia pak. Itulah sebabnya betapa banyak laki-laki mapan dan mampu tidak mau menikah lagi. Karena dia pikir repot Ustadz. Kacau di rumah tangga kalau bohong itu pak. Orang bilang ribut rumah Ustadz kalau 4 istri. Saya bilang siapa bilang? Di rumah saya 4 istri pak, tenang. Demi Allah 4 istri tidak ada ribut. Istriku, istri adik saya, istri kakak saya, istri tetangga saya, kumpul mereka, tidak ada ribut.
Nah, tuh. Maka adik-adik sekalian, hati-hati memilih jodoh. Pakai 4 ini. Ya. Yang kedua, surganya dunia kata para ahli tafsir yang menafsirkan fid dunya hasanah. Apa itu? Punya anak yang soleh dan soleha. Subhanallah Pak. Bapak yang bawa anaknya hari sholat subuh hari ini. Top Bapak. Hebat. Demi Allah berapa banyak orang saya lihat. Begitu orang tuanya sakaratil maut dan meninggal, tidak ada anaknya yang hadir. Padahal tokoh. Begitu pensiun, siapa yang ngantar anaknya, bapaknya ke rumah sakit? Sopirnya. Ada kan yang begitu? Maka bapak didik anak. Bagaimana cara punya anak yang soleh dan soleha? 1, menurut Al-Quran. Surah Luqman. Ya bunayyah, wahai anakku, la tusrik billah. Jangan kau mensyirikatkan Allah. Berarti yang pertama ajarkan anak kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu dulu. Yang kedua, paling penting jangan kasih makan uang haram. Coba lihat orang tua yang menghalalkan segala cara cari nafkah. Lihat anak-anaknya. Lihat anak-anaknya. Pak, ada 3 kewajiban orang tua kepada anak. Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. 3 kewajiban orang tua kepada anak. Ada yang tahu? Ayo, 1. Ada hadiahnya. Sini Pak, sini cepat-cepat. Ini Pak, cepat-cepat. Matahari sudah terang. Ayo cepat Pak, cepat sedikit. Kewajiban ini Pak. Kewajiban orang tua kepada anak. 1. Kewajiban orang tua terhadap yang pertama yaitu menikahkan, mendidik anak dulu. Langsung menikah. Yang pertama apa dulu Pak? Kalau yang laki-laki apa namanya? Terlalu lama waktu. Sudah hadiahnya. Terima kasih. Terima kasih. 1. Lahir kasih nama yang baik. Itu dulu. Nama yang baik bukan nama-nama artis. Nama yang baik bukan nama nasabilitis. Nama yang baik, nama yang ada doa dan harapan di dalamnya. Saya kasih kau nama nak Khalid. Khalid ini salah satu sahabat, Khalid bin Walid, yang awalnya berperang dengan Nabi. Setelah masuk Islam, hidupnya habis untuk membela agama Allah. Saya mau kau seperti itu. Itu nama. 2 kata Nabi, kewajiban orang tua setelah kasih nama yang baik adalah berikan makan. Cari makannya halalan thayyiban wasi'an. Halal baik banyak. Yang ketiga, didik. Dari 3 kewajiban orang tua kepada anak ini, kita terlalu sibuk cari makannya, terlalu sibuk beri makannya, lupa didiknya. Padahal yang paling susah bukan cari makan. Kenapa? Tidak ada anak di komplek ini mati kelaparan. Ada yang mati kelaparan di kompleknya Bapak? Tidak ada. Yang mati narkoba mungkin ada. Mati tabrakan mungkin ada. Mati tawuran mungkin ada. Berarti yang sulit bukan cari makannya, tapi yang sulit mendidiknya. Ibu-ibu, tahu cicak? Tahu cicak? Bapak-bapak tahu cicak? Apa dia makan cicak? Apa? Nyamuk. Masuk akal enggak? Cicak cuma di dinding. Nyamuk terbang. Gimana caranya mau ketemu? Tidak ada terminalnya. Tapi Allah Maha Kaya. Dengar lagu kita waktu kecil. Ini lagu-lagu kita kecil kan enak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dikatakan nyamuk, cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasihan cicak Pak. Tapi nyamuk yang masuk, Allah perintahkan. Nyamuk masuk kau di mulutnya ini. Itu lagu-lagu dulu Pak. Memang ada nasihatnya. Kita waktu muda dulu kita lagu-lagu kita kan enak Pak. Lagu paling Romai Rama. Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik
itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, ha 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 ha. Itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Kalau lagunya anak-anak sekarang di TikTok apa? Apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, apa itu putar kiri kanan ke beleng-beleng. Tuh, ya, yang kedua, punya anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, karena waktu terbatas. Yang ketiga, punya harta yang bermanfaat. Bukan harta yang banyak. Alhamdulillah. Satu saudara kita menghadirkan masjid. Inilah yang disebut harta manfaat. Pak Haji, deposito bapak meninggal, siapa yang punya? Anak. Iya, kalau anak kita baik. Anak kita baik tapi takut sama istrinya. Susah Pak. Dia mau nyumbang, bikinkan bapak dulu. Hah, bapakmu terus. Dia bilang, sudahlah kalau begitu ngamuk lagi kau. Sudah, takut sama istrinya. Ada takut sama istrinya di sini? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Hah, ngamuk Ustaz, dia pecahkan piring, pecahkan juga. Dia pecahkan hak televisi, alhamdulillah dia berhenti nonton sinetron. Televisi, piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Nah, itulah semua yang takut sama istrinya itu tadi.